Kelompok 1, Yes, saya. tunjukkan pesonamu. Siapa takut? 1, 2, 3, ya. Hai, lihat kami kelompok 1. Datang belajar coding, salam kenal semua. Ding, belajar coding, belajar pakai logika, berpikir sistematis dengan mindset digital. Siapa kita? Pejuang coding, Belajar cerdas tanpa panik, bersama coding. pasti cerdas, Masa depan pasti tuntas. Selamat pagi Bapak Ibu, kami dari kelompok 1 pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pada kali ini kami ingin merefleksikan tentang keterbatasan dari KA itu sendiri atau kecerdasan artifisial itu, yang menurut kami ini faktor utamanya. Yang pertama itu berupa emosi dan empati, dan yang kedua itu mengenai biaya yang sangat tinggi di dalam menjalankan kecerdasan artifisial tersebut. Maka untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Keterbatasan KA yang pertama adalah KA tidak memiliki emosi dan empati. Keterbatasan ini menegaskan bahwa guru memiliki peran yang unik dalam dunia pendidikan. KA bisa saja menciptakan rencana pembelajaran, bisa saja membantu guru dalam melengkapi administrasi secara lengkap dan cepat, tetapi tidak dapat merasakan dinamika kelas. KA tidak dapat merasakan emosional siswa ketika mengerjakan tugas. KA tidak dapat membantu siswa untuk mendapatkan motivasi personal yang efektif, sehingga bisa kita simpulkan bahwa KA itu adalah sesuatu alat yang powerful, tetapi ia tidak dapat menggantikan empati dan kebijaksanaan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Pengaruh di sekolah. Jika KA digunakan sebagai sistem penilai tugas utama, KA mungkin mampu mengoreksi jawaban dengan cepat dan tepat, tetapi akan gagal merespon emosional siswa saat mengerjakan tugas tersebut. Contohnya, seorang siswa mungkin menyerahkan tugas yang buruk karena sedang mengalami masalah keluarga yang berat. KA hanya menilai tugas tersebut sebagai sesuatu yang gagal, tanpa ada empati atau saran untuk mencari bantuan. Selanjutnya, prinsip etika KA. Pengawasan dan kontrol manusia. Prinsip ini menekankan bahwa meskipun sistem KA semakin canggih, keputusan akhir dan tanggung jawab etis harus tetap berada di tangan manusia. Ini juga berarti bahwa KA harus dirancang dan digunakan untuk melayani dan meningkatkan potensi manusia, bukan untuk menggantikan secara keseluruhan, terutama dalam aspek-aspek yang membutuhkan empati, penilaian kontekstual, dan kebijaksanaan moral. Jadi, manusia hanya pelaku utama, sedangkan KA hanya alat bantu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, dan keterbatasan KA yang kedua yaitu biaya sumber daya yang tinggi. Biaya sumber daya yang tinggi adalah salah satu kendala praktis terbesar dalam pengembangan dan penerapan KA. Biaya yang tinggi membatasi siapa yang dapat membangun dan seberapa canggih model KA dapat dikembangkan, sehingga membatasi ketersediaan dan capaian evolusi teknologi tersebut. Bagaimana keterbatasan KA itu bisa mempengaruhi cara menggunakan KA di sekolah saya? Nah, kalau biaya sumber dayanya tinggi, maka yang pertama, sekolah harus mengalokasikan dana untuk membeli atau berlangganan KA. Kalau KA-nya tidak bisa dibeli, bisa kita gunakan KA yang gratis. Yang kedua, penerapan KA membutuhkan infrastruktur teknologi termasuk komputer, ataupun laptop, atau koneksi internet yang stabil. Nah, kalau tidak bisa, kita bisa menggunakan infrastruktur yang memadai di sekolah kita. 3, membutuhkan daya komputasi dan ruang penyimpanan data yang besar.
Nah, kita bisa menggunakan daya penyimpanan yang kecil dulu, baru nanti bisa kita satukan. Yang keempat, guru dan staf sekolah memerlukan pelatihan untuk menggunakan teknologi KA. Pelatihan ini memakan waktu dan biaya yang tinggi. Kalau tidak bisa kita melatih 3 orang guru, kita bisa menggunakan 1 orang guru, dan 1 orang guru ini bisa kita lakukan pengimbasan di sekolah. Dan yang terakhir adalah teknologi KA ini membutuhkan pemeliharaan dan pembaruan rutin agar dapat berfungsi dengan optimal. Nah, kita berikan aja pemeliharaan secara yang sederhana saja. Selanjutnya, prinsip etika yang terpenting yaitu keadilan dan kesetaraan, di mana keadilan ini memastikan bahwa penggunaan KA tidak menciptakan atau memperlebar kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Nah, di sini guru dapat memberikan penerapan di sekolah untuk membagikan anak-anak ke dalam 2 kelompok, di mana siswa yang tidak memiliki teknologi juga bisa mampu ikut bagian dalam melakukan pembelajaran KA ini tersebut, sehingga dapat menghematkan antara keterbatasan dalam biaya. Demikian hasil refleksi kami, semoga bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua yang melihat video ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Pancur Batu, singgah sebentar di Deli Tua. Demikian hasil refleksi kami kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.